Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Bukan Aput. Dan seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan bahas spesial ya, satu segmen khusus untuk jenis jersey, yaitu jersey KW lokal. Dimana jersey ini yang awalnya dianggap remeh-temeh, yang dianggap sebagai jersey kelas rendahan, ternyata memiliki value atau nilai yang sangat-sangat berharga bagi mereka para kolektor jersey KW lokal. Dan di mana letak spesialnya, di mana letak jersey ini bisa berharga bagi mereka, kita akan bahas di episode kali ini. Oke, teman-teman ya, mungkin yang belum nyimak video saya sebelumnya nanti bisa dicek. Kalau untuk jersey KW lokal adalah jersey yang diproduksi tanpa lisensi resmi dari klubnya, buatan Indonesia, dan ada beberapa jersey yang memiliki kualitas yang bagus menurut saya. Jadi ada beberapa merek buatan lokal yang memiliki tingkat kualitas yang cukup bagus untuk jersey kelas bawah. Tiga merek tersebut adalah Multisport, Seven Star, dan Austi. Dan seperti yang saya pakai saat ini, ada jersey Korea Selatan Piala Dunia 2002, kemudian ada jersey yang saya pajang di belakang, semuanya adalah jersey merek dari Multisport. Ada beberapa jersey merek Seven Star, tapi belum sempat saya bawa. Selain Multisport, Seven Star, dan Austi, ada berbagai macam merek lokal juga sebetulnya ya, seperti Ocean Sport, Bargan, Lendis, AM Sport, Total Sport, Vincent Fashion, Milan Sport, ASQ, Audi Sport, Artex, Line 7. Cuma mungkin populasinya tidak sebanyak Multisport dan kawan-kawannya. Untuk jersey KW lokal, ada beberapa keunikan yang kemarin sempat saya sampaikan adalah jersey ini biasanya dicetak atau diproduksi lengkap dengan nameset alias nomor punggungnya, nama pemainnya di belakang jersey. Dan ternyata itu adalah salah satu hal yang menyebabkan jersey ini bisa laku atau dijual dengan harga yang fantastis, yang lebih mahal daripada harga belinya dulu. Jadi dulu waktu kita kecil, waktu kita SD, SMP kayak gitu, kita beli jersey di toko atau di pasar mungkin harga sekitar 20 ribuan, 30 ribuan. Tapi jangan kaget, kalau saat ini harga jersey tersebut bisa tembus di antara harga range 100 ribu, 150 ribu, 200 ribu, 250 ribu, sampai 600 ribu rupiah yang pernah saya tahu. Jadi jersey ini ternyata memiliki keunikan tersendiri dan memiliki hal yang tidak dimiliki oleh jersey jenis lain, baik itu jersey KW Thailand dan sebagainya. Kemudian bahannya menurut saya juga tidak terlalu jelek, bahkan cenderung bagus kalau menurut saya, karena di sini nomor punggungnya atau bahkan corak dan untuk modelnya, desainnya itu mereka printing, jadi mereka jadi satu dengan kainnya. Bisa dikatakan kalau jersey ini tidak bisa ditiru, tidak bisa dicetak ulang atau diproduksi ulang. Bisa diproduksi ulang, tapi tidak akan semirip atau sama dengan jersey buatan dari pabrikan Multisport, Seven Star, ataupun Austi. Itu adalah keunikan dari jersey KW lokal. Jadi jersey ini bisa sangat mahal karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi harganya. Jadi kita akan bahas di episode kali ini kenapa dan apa penyebabnya jersey KW lokal, jersey yang dulu harganya 30 ribuan, kenapa saat ini bisa laku di antara harga sampai 100 ribuan, 200 ribuan, bahkan sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat harga belinya dulu. Mungkin dari sebagian teman-teman nggak percaya ya, kenapa kok jersey yang dulunya belinya cuma 30 ribu rupiah pas zaman masih SD SMP, saat ini bisa laku sampai 10 kali lipat hingga 20 kali lipat harganya. kenapa? Wah, ya kan, itulah yang terjadi di pecinta jersey KW lokal. Jadi kita ada komunitasnya, para kolektor jersey KW lokal untuk merek Multisport, Seven Star, Austi, dan sebagainya. Tapi yang paling terkenal ada 3 merek ini. Dan untuk kali ini kita akan membahas, saya akan kasih tahu ke teman-teman kenapa jersey ini, jersey yang dulunya belinya murah, kenapa kok sekarang bisa jadi mahal. Oke, yang pertama adalah tingkat kelangkaan dari jersey-nya. Jadi gini, kita tahu ya, untuk setiap klub sepak bola itu pasti setiap tahunnya mereka pasti ganti desain jersey-nya, itu pasti. Setiap tahun berjalannya musim mereka pasti ganti model untuk desain kaos bolanya. Dan untuk jersey Multisport, Seven Star, dan Austi ini mereka akan membuat satu desain jersey yang sesuai dengan, mirip dengan aslinya,
di tahun itu. Jadi di tahun berikutnya mereka nggak akan pernah produksi lagi. Jelas ya. Jadi misalkan begini, seperti jersey Barcelona tahun 2000, katakanlah 2010, model jersinya demikian. Dan mereka pabrikan dari Multisport dan sebagainya, mereka kan produksi ini di tahun itu saja. Kalau misalkan mereka produksi 500 kaos atau 500 biji, ya sudah 500 itu. Mereka nggak akan pernah produksi di tahun-tahun berikutnya. Jadi 500 pieces atau 500 jersey inilah yang berharga. Semakin lama jersey itu akan semakin punah kayak gitu. Jadi semakin sedikit yang punya. Jadi kelangkaan jersinya ini yang berpengaruh. Jadi kalau misalkan tahun 2000 jersey yang diproduksi tahun 2000 hanya beberapa pieces, hanya itu yang ada. Jadi nggak akan pernah diproduksi di tahun-tahun berikutnya. Itulah yang menyebabkan jersey itu bisa mahal. Kayak prinsipnya ekonomi ya. Jadi semakin sedikit barang dan semakin banyak peminatnya, maka otomatis harga juga pasti akan semakin mahal. Kelangkaannya bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada lagi yang menyebutkan kelangkaannya itu karena beberapa tim yang diproduksi kaosnya atau klub yang diproduksi untuk jersinya itu di pabrikan Multisport dan sebagainya, biasanya adalah tim-tim besar, tim-tim seperti Liverpool, Real Madrid, MU, Barcelona dan sebagainya. Mereka pasti diproduksi untuk kaosnya, tapi akan jarang tim-tim yang diproduksi adalah tim-tim mediocre atau papan tengah dari liganya masing-masing kayak gitu. Ada beberapa yang diproduksi. Saya juga sempat kaget, ternyata jersey-jersey dari klub mediocre dulu pernah diproduksi. Ada beberapa tim yang bahkan belum pernah saya tahu sama sekali. Ternyata itu juga bisa menyebabkan jersey KW lokal itu bisa mahal nanti ke depannya. Kemudian yang kedua adalah selain kelangkaan, berikutnya yang menyebabkan jersey KW lokal bisa mahal saat ini adalah seberapa lama tahunnya. Semakin jadul, semakin tua, semakin klasik, semakin mahal. Jadi tolak ukurnya dari tahunnya dibuat. Karena sama seperti penjelasan saya di awal bahwa jersey tersebut hanya diproduksi di tahun tersebut. Kalau bisa dibilang 10 biji ya 10 biji aja di tahun itu, nggak pernah akan diproduksi di tahun-tahun berikutnya. Jadi semakin lama jersinya akan semakin mahal. Sama seperti yang saya pakai. Ini adalah Korea Selatan tahun 2002, Piala Dunia 2002. Kemudian di belakang saya ini ada Deportivo La Coruña tahun 2003. Kemudian yang di tengah ini ada Bayer Leverkusen tahun 2002. Kemudian ada Fiorentina di sebelah kiri, ini tahun 2000. Jadi kalau bisa kita bilang ya, kalau misalkan untuk Fiorentina ini dia tahun 2000 dan sekarang udah tahun 2020. Anggap saja ini sudah hampir 20 tahun usianya dan kondisinya juga masih bagus. Semakin lama tahunnya, semakin klasik, semakin jadul, harganya juga bisa semakin mahal. Apakah jersey-jersey baru? Sampai saat ini kan Multisport juga masih memproduksi, Seven Star juga masih memproduksi kaos-kaos bola. Apakah yang tahun-tahun baru ini harganya berarti murah? Iya, karena belum ada sisi lamanya. Jadi belum ada sisi tuanya, karena ini masih tahun baru. Yang mempengaruhi jersey KW lokal itu bisa mahal, salah satunya adalah seberapa lama tahunnya. Semakin lama, semakin mahal. Kemudian poin berikutnya, poin yang menyebabkan jersey KW lokal kenapa bisa mahal saat ini ya, dari harga belinya dulu adalah name set. Ini adalah poin yang paling penting ya sebetulnya. Jadi yang mempengaruhi jersey tersebut bisa mahal adalah name set, alias nomor punggungnya, nama pemainnya yang ada di belakang jersey. Apakah jersey KW lokal seperti Multisport dan Seven Star yang polosan berarti tidak laku? Tidak juga. Jadi yang polosan masih bisa laku, tetapi tidak semahal dengan jersey yang ada nomor punggungnya. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keunikan dari jersey Multisport alias KW lokal ini adalah mayoritas mereka mencantumkan nama pemain dan nomor punggungnya di belakang jersey seperti itu. Dan di sini kalau boleh saya kasih contoh ya, ini kalau di jersey saya di Korea Selatan ini ada namanya, ini ada An Jung-won nomor 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua kan, di jersey ini ada An Jung-won nomor 10, kemudian di Deportivo-nya ada Diego Tristan nomor 9,
Kemudian di Bayer Leverkusen-nya ada Lucio dengan nomor 19. Kemudian ada Nuno Gomes nomor 21 di Fiorentina, seperti itu. Jadi nama-nama inilah yang mempengaruhi harga dari jersey KW lokal, nama dan nomor punggung ya, kalau kita nyebutnya sebagai nameset. Dan untuk poin nameset ini saya akan membagikan beberapa faktor lagi yang menyebabkan jersey ini bisa mahal dari segi namesetnya ya. Jadi yang pertama adalah kelangkaan namesetnya. Jadi setiap klub yang diproduksi jersey-nya oleh Multisport ataupun Seven Star ataupun Austi, tidak hanya nama-nama ini yang diproduksi. Misalkan kita lihat di Deportivo ada Diego Tristan, di sini ada Lucio di Bayer Leverkusen, kemudian di Fiorentina ada Nuno Gomes. Tidak hanya nama-nama ini yang dicetak di jersey-jersey tersebut. Jadi ada banyak nameset yang dicetak. Dan ternyata dari sekian banyak nameset yang dicetak itu ada beberapa yang sangat susah nyarinya, alias dicetak tuh cuma terbatas. Jadi ada beberapa nama yang menyebabkan jersey ini bisa mahal. Pernah saya tahu itu ada Daniel Alves yang masih nomor 20 di Barcelona. Daniel Alves di Sevilla juga ada. Dan itu yang menyebabkan jersey ini bisa mahal. Kalau misalkan jersey-nya itu sudah langka dan namesetnya itu sudah langka, pasti ini jersey bisa jadi sangat mahal kalau dijual. Kemudian faktor berikutnya dari segi nameset adalah perubahan klub yang dibela. Seperti yang kita tahu ada beberapa pemain yang membela beberapa klub ya, seperti Nicolas Anelka. Jadi dia pernah main di Real Madrid, di PSG, Manchester City, bahkan Arsenal. Dan ada beberapa dari jersey-nya itu yang dicetak oleh Multisport. Nah, Multisport ataupun Seven Star pernah dicetak. Dan ini yang menyebabkan atau ini yang bisa jadi menyebabkan jersey ini bisa mahal kayak gitu karena sering pindah-pindah klub. Kemudian berikutnya ada perubahan nama atau nomor punggung. Nah, ini ternyata juga berpengaruh terhadap harga di pasaran kayak gitu ya. Jadi ada beberapa contohnya seperti Messi. Jadi awal debut Messi itu pakai nomor 30, kemudian dia berganti menjadi nomor 19. Kemudian setelah Ronaldinho hengkang dari Barcelona pindah ke Milan, nomor punggung 10 diwariskan kepada Messi. Jadi ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jersey itu bisa mahal. Pernah saya tahu itu lelangnya untuk jersey Messi home nomor 30 debutnya itu ya, itu pernah laku sampai Rp600.000. Itu keren banget kayak gitu ya. Jadi ternyata perubahan nama atau nomor punggung itu juga berpengaruh. Kemudian ada lagi yaitu adanya patch atau ada atau tidaknya sponsor dan juga perbedaan sponsor yang ada di jersey-nya. Itu juga berpengaruh terhadap harga jersey KW lokal. Memang ada beberapa patch yang dicetak oleh Multisport. Kemudian ada beberapa klub yang memang perubahan sponsornya itu ada. Barcelona kan dulu terkenalnya tidak pernah memakai sponsor di jersey-nya. Kemudian dia kerjasama dengan UNICEF kayak gitu ya. Dan ada satu jersey di tahun yang sama itu ada tulisan UNICEF-nya dan ada yang kosongan. Nah, itu harganya juga bisa berbeda. Itu bisa menjadi mahal. Dan juga di Juventus ada yang jersey-nya tuh sama di tahun yang sama tapi sponsornya berbeda. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu poin yang menyebabkan jersey ini bisa lebih mahal kalau dijual. Oh ya, pendek atau panjangnya lengan jersey KW lokal ternyata juga berpengaruh di harganya juga. Soalnya untuk lengan panjang bernameset jarang banget ditemukan ya. Perbandingannya bisa 1:10. Jadi ketika jersey KW lokalnya langka, namesetnya langka, dan jersey-nya lengan panjang atau long sleeve, bisa dipastikan harganya sangat mahal. Dan satu lagi, kurang tahu kenapa tapi jersey KW lokal yang dominan bahannya berwarna putih atau cerah-cerah gitu biasanya nggak begitu tinggi harganya kalau dijual lagi ya. Mungkin karena namesetnya bisa di print ulang. Kemudian selain tingkat kelangkaan jersey dan juga seberapa lama jersey tersebut, kondisinya, kemudian namesetnya, ada faktor terakhir yang mempengaruhi harganya yaitu adalah history atau momen tertentu yang menyebabkan jersey tersebut memorable banget kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh kayak ada jersey-nya MU yang treble yang ada resletingnya. Oh ya, salah satu yang menyebabkan jersey KW lokal itu bisa mahal juga desainnya juga sih, tapi nggak begitu besar pengaruhnya. Terus kemudian kalau momen-momen tertentu ada seperti final Piala Dunia antara Prancis dan juga Italia, di mana di situ Zidane nyundul Materazzi, itu ternyata jersinya ada yang dicetak Multisport dan itu bisa jadi sangat mahal. Kemudian untuk momen-momen kayak Barca treble itu juga lumayan mahal untuk kaosnya yang lama. Kemudian ada momen-momen tertentu seperti ini yang saya pakai. Jadi ada Korea Selatan 2002. Ini nomor punggungnya Anjungan ya. Anjungan nomor
10. Ini kalau teman-teman yang merupakan pendukung timnas Italia pasti tahu, karena pemain inilah yang menyebabkan Italia gagal lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2022. Kemudian ada lagi satu lagi kelupaan. Kalau dulu ya di multisport ataupun 7 Star itu setiap pemain dari berbagai lini itu dicetak. Jadi dari kiper, back, gelandang, sayap, terus kemudian penyerang semuanya dicetak. Jadi biasanya yang mahal adalah yang pemain belakang dan juga kiper, karena sekarang susah banget nyarinya. Jadi ada beberapa nama, ada beberapa posisi yang menyebabkan jersey ini bisa mahal ketika dijual kembali, seperti itu. Oke, itu dia ya sedikit penjelasan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan kenapa jersey KW lokal ini bisa sangat mahal sekarang ya. Jadi berbeda dengan harga belinya dulu cuma 30.000, sekarang bisa laku sampai 100-200 ribu rupiah. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin pengen bergabung dengan kami, dengan komunitas pecinta jersey KW lokal, silahkan nanti bisa bergabung di Facebook kami di Pecinta Jersey KW Lokal, komunitas pecinta jersey KW lokal PJKWL. Di situ teman-teman bisa sharing, bisa jual beli, bisa seru-seruan deh ya pokoknya di forumnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir, dan mohon maaf misalkan kalau ada sesuatu yang kurang dari videonya, dari penjelasan saya ada yang mungkin sedikit kurang jelas seperti itu. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru pastinya ya. Dan next mungkin kita masih akan membahas seputar jersey. Oke, terima kasih.